Makasih, mohon maaf agak ada ini sebentar. Saya ambil saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan semua, pada kesempatan ini kita akan masuk di sesi ketujuh ya. Pada perkuliahan sore hari ini, terima kasih untuk kesempatannya kita bisa bertatap maya ya pada sore ini. Jadi sesuai dengan yang ada di silabus kita akan diskusikan terkait dengan pengendalian untuk kebisingan ya sebagai salah satu asap atau potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bapak. Dengar Pak. Ya, terima kasih Mbak Bella dan teman-teman. Saya izin share screen. Sudah terlihat? Layarnya sudah terlihat ya? Baik, jadi sesuai dengan yang ada di dalam hierarki untuk manajemen risiko khususnya kait hierarki pengendalian ya, kita pengendalian adalah merupakan satu upaya penting yang memang perlu dilakukan ketika di dalam proses atau tahapan menemukan, mengidentifikasi dan menganalisis terkait dengan risiko yang ada di tempat kerja. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kebisingan adalah salah satu potensi bahaya fisik ya yang ada di tempat kerja, khususnya di industri. Hal ini terjadi karena memang penggunaan peralatan dan mesin-mesin di dalam proses produksi memberikan salah satunya adalah efek terkait dengan kebisingan. Kemudian kalau kita lihat di dalam penugasan di dalam silabus ini, jadi kita pertemuan sekarang tanggal 22 ya, 22 tanggal 23 Pak hari ya, ini. Iya 23 pas ya berarti ya sesuai dengan jadwal 23 November. Terkait dengan pengendalian kebisingan, jadi ada beberapa yang kita diskusikan terkait dengan metode dan teknik, kemudian hierarki, dan mestinya memang pada kesempatan ini ada kelompok ya. Cuman karena memang belum sempat ditugaskan, untuk itu penugasan tetap kita berikan dan nanti pemaparan akan dilakukan pada sesi ke-9 ya, setelah ujian tengah semester. Jadi nanti ujian tengah semesternya direncanakan sesuai dengan jadwal tanggal 30 November ya, hari Rabu, dan panitia sudah sekretariat ya, sekretariat program studi atau fakultas sudah mempersiapkan untuk ujian tengah semester ya. Jadi alhamdulillah kita sesuai dengan jadwal. Kemudian nanti setelah ujian tengah semester akan ada sesi ke-9 yang nanti untuk dilakukan pemaparan presentasi kelompok 1 dan juga kelompok 2 atau kelompok 1 ya, kelompok 1 nanti yang kelompok
keduanya pada sesi yang ke-10, tapi masih terkait dengan kebisingan ya. Atau kalau nggak dijadiin satu saja deh, satu pertemuan di sesi ke-9 ya, untuk pemaparan terkait dengan kebisingan. Untuk kelompok 1 adalah mengenai konsep dan aplikasi manajemen risiko kebisingan dengan opsi bisa pada sektor pertanian dan pertambangan atau industri dasar dan kimia, kemudian aneka industri atau industri barang konsumsi. Jadi memang kategori klasifikasi jenis usaha sesuai yang ada di dalam kategori oleh BPS ya. Kemudian nanti kelompok 2 adalah sama konsep dan aplikasi manajemen risiko kebisingan untuk sektor bisa dipilih, bisa properti atau real estate. Di situ termasuk misalnya pekerja-pekerja di bangunan ya, kemudian infrastruktur, kemudian utilitas dan transportasi, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi. Jadi bisa dipilih salah satu untuk pemaparan terkait dengan kelompok 2 ya, mengenai konsep dan aplikasi manajemen risiko kebisingan. Ini kan kebetulan ada 10 orang ya. 10 orang berarti 55 ya. 10 atau 9? Berapa orang semua jumlahnya? Jumlahnya kita 17, Pak. 17 orang. Oh, yang 17 sama yang ini ya. Ya, maaf, yang kelas sebelumnya ya, waktu kelas keselamatan kerja ya. Iya, Pak. Ada 17, jadi nanti dibuat berarti kelompok 1 ada 17, berarti 9 ya. 9 orang, kemudian kelompok 2 ada 8 ya, untuk menyiapkan terkait dengan materi ini. Kemudian untuk sesi, udah jelas ya, jelas nggak penugasan ini? Terkait dengan tugas kelompok, jadi kelompok 1, nanti silakan ketua kelasnya untuk membagi ya. Berarti Mbak Bella ya, bagi nanti dengan teman-teman untuk ada 9 orang untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2 ada 8 berarti ya. Nah, jadi intinya itu membuat PowerPoint ya tentang konsep mengenai manajemen risiko dari kebisingan, kemudian bagaimana penerapannya di beberapa jenis usaha atau sektor ya. Nanti dipilih salah satu sesuai dengan kesepakatan dari rekan-rekan. Jadi Bapak, prinsipnya iya gimana? Baik, nanti dibagi kelompoknya Pak. Iya, dibagi ya kelompoknya ya. Jadi ya tentunya pendekatan untuk nanti penjelasan ataupun narasi yang diperlukan bisa mengambil dari materi yang sudah diberikan. Nah, kemudian kembali ke sesi yang ke-7, jadi diharapkan bagaimana rekan-rekan nanti bisa memahami metode pengendalian kebisingan di tempat kerja. Jadi kan pasti di dalam penggunaan metode ini tentu banyak, biasanya ada beberapa metode dan rumusannya adalah bahwa satu metode memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi Jadi di dalam satu metode atau banyak hal itu memang tidak ada sesuatu yang biasanya itu sempurna 100% ya. Jadi kalau di situ biasanya ada pilihan-pilihan terkait dengan berbagai hal, itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Masuk untuk metode di dalam pengendalian kebisingan, termasuk nanti
ada beberapa jenis atau metode terkait dengan pengendalian kebisingan ini. Intinya adalah bahwa bagaimana kemudian nanti rekan-rekan sebagai katakanlah petugas atau pengelola ketiga bisa menggunakan ya beberapa metode yang ada, kemudian bisa melihat kecocokan atau kesesuaian dari masing-masing pengendalian tersebut. Ini prinsip secara umum terkait dengan pengendalian potensi bahaya atau hasad dan risiko yang sudah sangat dikenal ya. Ada hierarki bagaimana kemudian suatu potensi bahaya yang ada di tempat kerja itu diharapkan bisa dieliminasi atau dihilangkan. Tapi pada prakteknya di lapangan itu tidak mungkin dihilangkan sama sekali ya, karena memang di dalam tempat kerja sudah kita sepakati bahwa terkait dengan potensi bahaya itu melekat pada beberapa unsur penting ya di dalam bisnis proses atau proses yang ada di tempat kerja ya, yang berkaitan dengan peralatan, kemudian proses kerja, kemudian raw material atau bahan baku, kemudian lingkungan kerja dan juga terhadap pekerjaannya itu sendiri. Nah, karena dari pekerjaan ini di sini dari pekerjaannya saja di situ ada berkaitan dengan misalnya kepatuhan terhadap standar, kemudian ada apa yang dikenal sebagai unsafe atau perilaku tidak aman gitu kan. Itu yang memang tidak bisa dihindari dari unsur-unsur tersebut yang kemudian memiliki adanya atau melekat satu potensi bahaya. Nah, ini harapannya kemudian melalui hierarki ini ya tentu potensi bahaya ini tidak muncul atau menjadi satu risiko yang kemudian bisa menimbulkan adanya insiden ataupun accident, baik itu terkait dengan kecelakaan maupun penyakit. Itu harapannya seperti itu, dan ini menjadi tugas dari pengelola K3. Nah, kemudian berkaitan dengan pengendalian kebisingan ini, jadi memang kalau kita merujuk pada regulasi atau peraturan perundangan yang ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 yang kita cukup lama ya, yang di situ banyak menormakan atau mengatur tentang berbagai hal berkaitan dengan aspek-aspek terkait keselamatan ataupun secara bahasa negatifnya adalah kecelakaan ya. Kemudian terkait juga dengan aspek kesehatan. Hanya kalau kita lihat sebenarnya di Undang-Undang 1 Tahun 70 walaupun itu secara judul dari undang-undang itu adalah keselamatan kerja, tapi di dalamnya mengatur juga terkait dengan aspek lain ya, misalnya mengenai kebersihan, kemudian juga ini ya penyakit ya, luka kesehatan, lingkungan dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam unsur-unsur yang berkaitan dengan potensi bahaya kebisingan itu tentu ada yang kita identifikasi atau klasifikasi sebagai sumber, kemudian medium, kemudian ada penerima. Jadi bising itu kan tentu ada sumbernya terlebih dahulu. Kemudian ada media karena itu bagian dari suara atau frekuensi, jadi memang melalui satu media ya untuk sampai kemudian bising itu ke alat pendengaran atau pekerja atau manusia itu sendiri. Nanti di dalam kaitannya dengan pengendalian kebisingan, bagaimana kita memberikan satu opsi-opsi
solusi atau jalan keluar terkait dengan pengendalian kebisingan itu ya, baik dari sisi misalnya terhadap sumbernya atau intervensi terhadap sumber, kemudian terhadap medianya dan juga pada faktor penerimanya. Nah, kemudian tentu di dalam prosesnya itu bisa dilakukan satu apa yang kita kenal sebagai manajemen pengendalian phishing yang harapannya bisa mereduksi bahaya tersebut. Kemudian dari sisi biaya tentu diharapkan bisa dilakukan secara efisien dan efektif ya, dan bisa mendapatkan satu kenyamanan sehingga pekerja akan tetap atau terus produktif ya. Nah, jadi ini prinsip dari satu manajemen pengendalian, bahwa bagaimana pengendalian itu bisa dilakukan pada tataran atau level di sumbernya atau di medium atau di penerima atau pekerjanya. Ini adalah prinsip manajemen pengendalian kebisingan yang sebenarnya secara sederhana kita bisa bisa memahaminya ya, karena kalau kita bicara kebisingan tentu ya memang ada sumber yang menghasilkan phishing itu, apakah dari misalnya mesin umumnya ya, dari mesin ataupun peralatan yang digunakan. Kalau dari media, kemudian di tempat kerja memang harapannya terkait dengan salah satu risiko gangguan yang berkaitan dengan K3 ini adalah bagaimana tempat kerja memiliki program apa yang dikenal sebagai program konservasi pendengaran akibat phishing. Nah, jadi artinya bahwa program ini diharapkan bisa kemudian meminimalisir misalnya di suatu tempat kerja itu memang mau tidak mau harus ada phishingan tersebut yang tentu tadi kalau dari sisi intervensi bisa dilakukan dengan dalam berbagai hierarki tadi. Dari dalam program konservasi pendengaran phishing ini ada beberapa hal yang memang perlu mendapat perhatian. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana bisa mengidentifikasi dan menganalisis sumber phishing itu, kemudian bagaimana dilakukan pengendalian phishing, dan juga baik secara teknis ataupun administratif ya. Kemudian adanya program-program berkaitan dengan tes audiometri berkala, misalnya kalau terintegrasi dengan program atau kegiatan medical check up biasanya berarti bisa dilakukan setiap tahun sekali ya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan program untuk pemeriksaan secara khusus, itu bisa disesuaikan dengan risiko yang ada di masing-masing bagian atau tempat kerja. Jadi misalnya untuk pekerja yang memang bekerja di area yang cukup bising, tentu bisa dilakukan tes audiometri misalnya 6 bulan sekali ya. Kemudian bagaimana penggunaan alat pelindung diri yang kalau kita lihat APD itu berarti sudah intervensi sudah pada level pada penerima ya, atau orangnya atau pekerjanya. Kemudian bagaimana memberikan motivasi dan edukasi kepada pekerja terkait dengan program-program yang dicanangkan ya atau yang dilakukan. Kemudian ada catatan pelaporan dan evaluasi program. Nah, dari beberapa poin ini penting untuk yang menjadi bagian dari program konservasi pendengaran akibat phishing tadi. Nah, kemudian di dalam tahap pengendalian kebisingan, jadi tadi seperti di awal disampaikan bagaimana mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian menilai risiko untuk bisa dikembangkan rencana pengendalian kebisingan. Nah, dari risiko-risiko tentu kan nanti kemudian muncul kategori
baik itu kuantitatif maupun kualitatif ya. Untuk kemudian dibuat rencana pengendaliannya berdasarkan prioritas-prioritas masuk pemilihan berkaitan dengan metode atau cara pengendalian itu. Nah, kemudian bagaimana bisa untuk mengurangi risiko pada semua karyawan ya yang berpotensi untuk terdampak pada kemiskinan khususnya. Kemudian menyelidiki dan menerapkan praktek baik untuk menghindari kemiskinan. Jadi ini memang tentu di masing-masing tempat kerja bisa memiliki pengalaman ataupun best practice yang dilakukan. Ya, ini bisa presentasi sebagai contoh yang baik untuk dilakukan. Nah, kemudian bagaimana bisa memprioritaskan terkait dengan tindakan pengendalian yang dilakukan. Nah, kemudian bagaimana bisa digunakan pelindung pendengaran untuk risiko-risiko tertentu ya. Kemudian pelaksanaan program dosimetri pembersihan untuk memeriksa efektivitas tindak pidana pembersihan. Jadi setelah intervensi atau program-program itu tentu ada upaya untuk bagaimana melakukan program terkait dengan efektivitas dari pengendalian kebersihan ini. Ini bisa dilakukan berdasarkan itu data-data yang ada dan semacam profil terkait dengan misalnya kepada masing-masing pekerja yang memang terpapar risiko kemiskinan tersebut. Ini seperti tadi dalam bentuk lain terkait dengan pengendalian kemiskinan. Jadi prinsipnya adalah bagaimana penanganan pada sumber yang memancarkan energi atau suara, mesin-mesin dan seterusnya. Kemudian jalur yang dilalui oleh energi suara. Jadi kalau kita berbicara mengenai suara itu kan juga satu energi ya. Yang kemudian memang sampai pada pekerjanya untuk menerima suara tersebut sesuai dengan intensitas atau frekuensinya. Kemudian penerima ini adalah kemudian bagaimana telinga manusia itu bisa merespon ataupun mendengarkan suara itu. Termasuk misalnya kalau suara tersebut yang dikatakan sebagai suara yang bising atau katakanlah yang ekstrim yang melebihi dari ambang batas yang dipunyai atau keberterimaan oleh indera kita ya. Karena memang indera kita adalah juga memiliki keterbatasan yang ketika misalnya ada yang benda asing termasuk suara yang masuk ke dalam alat pendengaran kita itu bisa memberikan efek atau dampak yang baik. Ini secara umum terkait dengan pengendalian kebersihan ini dari sisi tadi ya sumber, kemudian ada medianya, kemudian ada penerima. Ini ada beberapa prinsip atau poin-poin yang perlu mendapat perhatian terkait dengan pengendalian di beberapa unsur yang ada ya. Misalnya untuk yang terkait dengan sumbernya, misalnya dibuat satu desain yang sesuai, kemudian bagaimana bisa mengurangi energi yang menimbulkan getaran atau bisingan, kemudian dilakukan perubahan sistem transmisi, kemudian perubahan struktur, ataupun dengan satu metode substitusi atau penggantian dari mesin yang digunakan ya. Kalau misalnya ada mesin baru yang lebih ramah terhadap lingkungan ya, termasuk yang tidak menimbulkan kebisingan yang berlebih. Kemudian bagaimana juga bisa dilakukan dengan satu perubahan metode atau proses kerja di dalam sumber bising itu. Kemudian dari sisi media atau pathway atau jalur yang dilalui dari suatu frekuensi kebisikan adalah misalnya berkaitan dengan pemasangan isolasi dan bagaimana situasi ventilasinya, kemudian bagaimana menetapkan satu jarak ya
Kemudian ada terkait dengan pemasangan plafon di lantai dan seterusnya yang memang kemudian bisa mengurangi dari uh, uh, potensi kebisingan itu. Nah, kemudian dari sisi penerima itu bisa dilakukan dengan pemakaian alat pelindung diri, kemudian bagaimana cara administrasi bisa dibuat misalnya terkait dengan jam kerja atau rotasi kerja ya. Kemudian dilakukan juga bisa dengan pemeriksaan audiometri yang tentu tadi ya kalau dari sisi pelaksanaan bisa integrasi dengan misalnya pada pelaksanaan MCO. Kemudian juga bisa jadi kalau misalnya sumber daya memadai dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut. Kemudian bagaimana melakukan pelatihan dan komunikasi mengenai potensi bahaya sehingga para pekerja akan lebih fair ya untuk mematuhi dan terkait dengan upaya yang perlu kita lakukan termasuk untuk berkaitan dengan potensi bahaya tersebut ya dengan dilakukan pelatihan dan komunikasi bahaya misalnya dilakukan pada saat morning briefing atau safety induction. Ini ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait dengan pengendalian kebisingan juga. Jadi bagaimana kemudian pengendalian dilakukan terhadap sumbernya. Ini ada beberapa kemudian secara prinsip dilakukan dan ini adalah berkaitan dengan bagaimana kemudian secara teknis bisa dilakukan. Jadi misalnya di sini ada terkait dengan sumber yang kemudian bisa dilakukan satu upaya modifikasi, kemudian juga penggunaan alat ataupun atau perangkat lah untuk kemudian bisa mengurangi dari adanya transmisi terkait dengan getaran atau bisingan yang ada. Kemudian terkait dengan LED juga, jadi untuk satu pengendalian kebisingan itu bisa dilakukan di sepanjang jalur ya. Artinya ini tentu harus dilihat kira-kira mana yang memungkinkan. Kemudian misalnya juga ada upaya untuk melakukan penutupan atau enclosure di daerah sekitar mesin yang menimbulkan kebisingan itu. Kemudian juga berkaitan dengan pengendalian yang sifatnya administratif terkait dengan modifikasi kerja yang dilakukan, kemudian waktu yang pengurangan terhadap bagaimana karyawan di area bising itu bisa dari sisi waktunya bisa dikurangi ya. Nah, ini tentu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, apakah mengharuskan setiap saat ada di situ atau bisa dengan misalnya ada mobile ya, pekerjaan yang istilahnya pekerja bisa mobile, bisa misalnya ke tempat yang lain dan seterusnya. Kemudian ini juga bisa dilakukan dengan adanya tadi ya lokasi kerja ya, yang dari yang misalnya sebelumnya bisingannya melebihi ambang batas kemudian dirotasikan atau dipindahkan ke tempat yang lain. Ini secara konsep bahwa terkait dengan teknik pengendalian kebisingan adalah bagaimana bisa memperkecil pengaruhnya terhadap kesehatan. Artinya ini dilakukan ya dengan tadi ya berbagai metode atau metode yang ada. Jadi ini tadi sudah disampaikan ya terkait dengan sumber dan paparan untuk terima. Dan di deskripsi ini dapat dilakukan jadi memang untuk jenis pengendalian ini tentu berbagai unsur bisa dilakukan secara kombinasi ya. Nanti memang
perlu ada ini apa perubahan khusus ya. Ini adalah visualisasi saja mengenai contoh-contoh mengenai bagaimana kemudian mendesain satu peralatan atau tempat kerja yang bisa mengurangi dari dampak adanya kebisingan yang apa istilahnya yang merupakan bagian dari tempat kerja tersebut ya. Ini adalah contoh gambar yang misalnya pemasangan yang mengurangi sisi bersih untuk mengurangi apa kebisingan itu. Ini terkait dengan jenis pengendalian kebisingan, jadi memang ada bisa dikategorikan ada yang bising sebagai pengendalian bising aktif. Ini ada beberapa karakteristik ya yang bisa dilihat di sini berkaitan dengan pemeliharaan dan pengadaan bising, modifikasi tempat mesin, dan pemasangan peredam akustik. Ini adalah contoh-contoh pengendalian bising secara aktif. Kemudian untuk ya ini sebagai contoh juga yang hubungan kerja dengan lebih dari 170 ampere bisa dilakukan pengendalian ketika itu dilakukan. Ini dengan teknik-teknik yang direkomendasikan oleh Badan Dunia OSHA ya. Bagaimana ini ada teknik blending ya, teknik mengurangi antara mesin dari pipa atau aliran di dalamnya. Ini secara teknis yang berkaitan dengan teknik-teknik yang kemudian bisa dilakukan pada suatu industri yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Kemudian ada yang dikatakan teknik silencer untuk produksi bising yang berkaitan dengan bisa dengan meletakkannya di daerah atau jalur aliran fluida. Yang prinsipnya tadi ya, untuk apa dari sisi sumber media, kemudian dari sisi penerimanya ya. Ini untuk dari sisi apa secara rekayasa terhadap mesinnya itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi mungkin ilustrasinya misalnya di suatu kendaraan bermotor ya untuk bisa mengurangi kebisingan ya. Misalnya dilakukan dengan satu dipasang satu alat ya untuk mengurangi sehingga suara kebisingan itu bisa direduksi. Jadi mungkin berbeda lagi ya kalau misalnya justru misalnya di satu knalpot di sepeda motor itu ya, malah justru dibuat suara yang bising lah, itu kan beda lagi. Jadi prinsipnya bahwa pada sisi sumber atau mesinnya itu bisa dilakukan satu rekayasa. Yang kalau menurut standar dari OSHA adalah teknik blending dan ada teknik silencer atau alternator muffler. Seperti ini. Kemudian untuk cara di lapangan bising pada sumber ini beberapa cara dari pemeliharaan, penempatan mesin dengan penutup ya. Sama aja misalnya dengan di sepeda motor. Kalau misalnya kita melakukan pemeliharaan secara baik, secara kontinu, tentu akan mengurangi dampak dari adanya mesin yang mengalami kerusakan sehingga menimbulkan satu kebisingan. Ini metode-metode tadi ya yang sudah disebutkan yang secara teknis bisa dilakukan intervensi terhadap mesin-mesin yang ada di proses kerja. Kemudian ini pengendalian bising pada sisi media perlambatan. Jadi untuk menghalangi perambatan suara dari sumber yang menuju ke telinga. Ini prinsip istilahnya konsep tadi ya, kalau intervensi pada diri sumber kemudian pada perambatan suaranya, yang salah satunya adalah misalnya dengan penempatan sound barrier ya, antara sumber dengan, jadi saya rasa ya sama saja kalau misalnya kemudian
ada satu potensi sumber suara kemudian bisa sampai ke orang lain, itu kita lakukan misalnya dengan penutupan pintu, dengan membuat blok dan seterusnya. Kemudian pemblokiran rambatan dan durasi ligasinya tidak diperketat. Ini sebenarnya lebih ke prinsip saja bahwa diharapkan bahwa tidak ada satu resonansi yang sehingga akan menghasilkan suara dampak ya, dampak suara yang lainnya. Di sana tidak. Ini dengan pada medium merambat sama ya ini. Termasuk dengan pemagaran dan penghalang dan seterusnya. Dengan material yang memiliki daya serap suara atau yang memiliki peredam suara ya, dan fungsi peredam suara. Ini kalau misalnya juga ada kebisingan di daerah permukiman, misalnya pada usaha penggilingan padi, kemudian mereduksi dengan green barrier ya, pada masyarakat ya, misalnya dengan penanaman pohon-pohon atau ya membuat pembatas dengan dinding dan seterusnya ya, yang kedap suara ya. Kemudian dengan melakukan proteksi APD ya, baik itu air plug maupun air muff, yang untuk kedua ini memang memiliki kesesuaian atau karakteristik terhadap bising yang ada. Ini ada pengendalian kategori kebisingan pasif, jadi pengendalian pasif ini yang air plug yang memang ini ada karakteristik dari air muff, kemudian ada yang memiliki kurang lebihan, termasuk kriteria untuk misalnya berapa desibel dari suara itu sehingga kecocokannya ya. Dan ini ada air plug, jadi bagaimana dikaitkan dengan waktu paparan, dan kemudian karakteristik dari alat pelindung berupa air plug ini ya, termasuk bahan yang digunakan, kemudian bagaimana kekurangan dari kedua peralatan ini. Ini ada juga contoh terkait dengan teknik bisingan ya, yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi menggunakan dumping material, kemudian sound barrier mat, yang kemudian adalah termasuk hal-hal teknis lain, termasuk modifikasi dan desain ulang sumber yang berkaitan dengan misalnya kebisingan pada mesin-mesin tertentu ya. Kemudian ini gambaran terkait dengan air plug dan air muff yang bisa digunakan, yang tentu tadi ya memiliki karakteristik terkait dengan alat atau peralatan ini ya, atau APD ini dengan sumber dengan jenis kebisingan yang ada. Ini contoh mengenai gambaran untuk air plug yang kemudian di sini yang bagaimana penggunaan yang tepat, ini penggunaan yang kurang tepat ya. Ini penggunaan yang kurang tepat, kalau ini kurang masuk ya, yang di sebelah kanan. Kalau yang ini yang sesuai ya. Kemudian kalau air muff ini yang sudah lama sehingga dia tidak bisa tidak ngetrap istilahnya. Kalau ini yang proper clamping cord, jadi memiliki kekuatan atau memiliki daya tekan terhadap telinga hingga berfungsi dengan baik. Ini ada program lain terkait dengan audiometric test atau tes audiometri ya, yang biasanya dilakukan dengan paket kalau kita melakukan MCU. Jadi misalnya di rumah sakit atau lab tertentu yang melayani MCU biasanya menyiapkan ada yang disebut dengan audiometric test ini. Ya, terima kasih Pak Syarul. Kemudian ini ada prosedur terkait dengan tes audiometri yang ya tentu kalau di standar yang ada di medical check up, biasanya di situ ada petugas yang memang
kemudian menggunakan beberapa cara atau peralatan untuk kemudian mengetahui bahwa alat pendengaran seseorang atau telinga seseorang itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ini biasanya nanti ada suara-suara yang diberikan, kemudian nanti apakah suara tersebut mulai dari yang sangat 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 lembut ya, atau sangat desibelnya rendah sampai dengan yang lebih tinggi lagi. Biasanya ada suara-suara denging ya, di suara denging yang nanti akan eh, pekerja atau pasien yang dilakukan tes audiometri nanti akan memberikan respon apakah mendengarkan eh, suara yang kecil itu atau tidak ya. Ini ada beberapa syarat yang memang untuk kemudian suatu pekerja atau katakanlah pasien atau orang yang melakukan medical check-up itu, jadi ya tentu harus kooperatif ya. Jadi apa, kalau misalnya nggak kooperatif ya susah juga ya. Maksudnya untuk apa, untuk misalnya eh, untuk memasang atau untuk menekan suatu sinyal itu juga harus kooperatif ya. Kemudian mengerti instruksi ya, karena memang harus ada instruksi yang diberikan ya. Misalnya ketika ada suara yang terdengar, tolong ditekan tombol ya untuk merespon bahwa oh ternyata uh, yang bersangkutan itu memang masih mendengar ya. Jadi mungkin kalau rekan-rekan yang sudah pernah ikut tes medical check up ya, punya pengalaman terkait dengan hal ini. Kemudian standar lainnya terkait dengan tempat atau ruangan pemeriksaan tes audiometri ini ya. Jadi ya kalau misalnya satu tempat kerja memiliki sumber daya yang bisa bisa disiapkan ya lebih bagus. Tapi kalau tidak ya biasanya bisa bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini agak cara visualisasi terkait dengan contoh untuk peralatan atau tempat untuk dilakukan tes audiometri. Jadi ada satu ruangan atau bilik ya. Ini nanti yang pekerjaannya atau yang diperiksa itu nanti akan duduk di situ, kemudian nanti akan memasang kayak seperti headset gitu ya, untuk untuk agar tidak mendengarkan suara lain, jadi hanya suara yang dibunyikan oleh petugas yang nanti akan direspon oleh pekerja atau pasien yang dilakukan tes audiometri. Dan nanti dari sini tentu ketahuan ya bahwa misalnya alat pendengarannya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi itu sebagai bahan paparan terkait dengan pengendalian. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengendalian kebisingan ya. Jadi secara prinsip tadi ya, intervensinya terhadap sumbernya, terhadap medium dari bising itu kan, atau suara itu kan pasti melalui media udara ya, media udara atau media padat juga bisa ya. Jadi ternyata kalau misalnya kalau zaman dulu waktu kecil itu ada dibuat untuk saling berkomunikasi dengan benang gitu ya. Itu juga bisa jadi media ya. Tapi secara umum ya, kalau di konteksnya tempat kerja industri adalah memang media itu karena media udara yang dari sumber dalam mesin sampai ke telinga manusia itu jarak dan juga medianya itu bisa dilakukan pembatasan untuk mengurangi bising yang terjadi. Jadi itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan ya? Atau ada hal yang disampaikan terkait dengan materi ini? Gimana? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan? Materinya sudah saya sampaikan ya. Kemudian juga saya tambahkan itu ya, ada PT
Permenkes ya nomor 70 mengenai mengenai eh, mengenai lingkungan industri ya, standar eh, kesehatan lingkungan industri. Yang di situ ada juga ya, bisa dilihat terkait dengan apa substansi mengenai kebisingan ya, dan ventilasi. Yang memang itu sudah dibahas atau dirumuskan oleh dengan mengundang dari perguruan tinggi, dari pakar-pakar untuk merumuskan norma yang diatur mengenai standar-standar berkaitan dengan kebisingan itu. Jadi ada Permenkes nomor 70 ya tahun 2016 ya. Yang di situ ada apa substansi mengenai terkait dengan perkuliahan ini yang berkaitan dengan apa materi kebisingan dan ventilasi. Artinya standar-standar di lingkungan industri. Jadi itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan atau ada hal yang disampaikan? Sebenarnya waktunya masih cukup lama ya. Tapi apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kalau misalnya rekan-rekan mau mendiskusikan terkait dengan penugasan, silakan ya dibagi aja. Jadi yang dua kelompok nanti siapa yang maksudnya memilih misalnya materi apa terkait dengan tempat kerja yang dipilih ya. Apakah misalnya memilih di pertanian, ya contohnya ya penggilingan padi juga pertanian ya. Atau di mesin traktor atau mesin pemotong rumput atau di apa sektor transportasi atau di misalnya eh, jasa pelayanan kesehatan ya. Itu juga ada kebijakan misalnya di apa ya pengelolaan limbah ya. Pengelolaan limbah atau di laundry atau di itu juga ada di sini. Tapi kan itu salah teman-teman untuk bisa memilih di mana kira-kira bisa untuk menjadi apa contoh penerapan terkait dengan pengendalian kebisingan ini. Jadi itu yang bisa disampaikan sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Sekarang jam 4 lewat 10 menit. Mau nanya soal Iya, UTS. iya, iya. Kira-kira UTS-nya esai atau pilihan ganda, Pak? Standarnya dari sekretariat memang pilihan ganda ya. Pilihan ganda ada 30 soal, kemudian ada IC 5 soal. Nanti Oh, mungkin akan saya sharekan ininya juga ya. Maksudnya apa, kisi-kisi ya, biar nanti untuk. Tapi intinya sih saya apa yang sudah di slide saya yang sudah dipaparkan dan diskusikan ya itu diambil dari situ, nggak jauh-jauh. Itu aja Mbak Bella. baik, Pak. Baik yang disampaikan oleh saya ataupun Bu Mirta ya. Iya, Pak. Baik, ada lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih ada hal yang kurang-kurang yang sebenarnya bisa di. Kalau sekarang sih nggak mudah ya. Kalau misalnya kita tidak paham tentang sesuatu atau ingin mendalami istilah atau apa teknik atau cara-cara di video di YouTube banyak sekali. Nah, ini sebagai apa istilahnya pengantar pengantar untuk rekan-rekan bisa masuk ke substansi yang berkaitan dengan K3 ya. Karena kan teman-teman istilahnya berkecimpung di K3 ya. Yang intinya adalah bagaimana memiliki tugas untuk melakukan apa upaya-upaya yang berkaitan dengan potensi bahaya atau risiko yang ada di tempat kerja yang berkaitan dengan eh, potensi untuk terjadi gangguan kecelakaan maupun gangguan penyakit ya. Penyakit kerja ataupun penyakit menular atau penyakit tidak menular dan seterusnya karena itu ada dimungkinkan juga ada di tempat kerja. Misalnya kan ada program di tempat kerja, ada ETS di tempat kerja, ada tes dini faktor risiko terkait dengan penyakit apa tidak menular yang misalnya hipertensi, kolesterol dan seterusnya. Tapi kalau dalam konteks yang sekarang ya kalau kebisingan ya sebenarnya lebih secara fokus bagaimana kemudian ini menjadi perhatian orang K3 ketika melihat ada apa sumber bising yang muncul di tempat kerja ya yang perlu
lakukan. Dengan caranya dengan tadi ya, dengan metode administratif, ada rekayasa engineering, ada misalnya pemasangan itu harus mempertimbangkan efektif dan efisiensinya seperti apa. Masuk sampai yang langkah akhir adalah menggunakan alat pelindung diri. Ya, salah satunya adalah dengan tadi ya, air plug atau air maaf, yang mereka yang kedua alat itu juga atau APD itu juga memiliki kekurangan kelebihan. Itu saya rasa ya. Kalau tidak ada silakan. Kalau teman-teman mau diskusi masih ada waktu untuk terkait dengan penugasan. Jadi kan mumpung apa istilahnya eh link Zoom-nya masih sampai dengan jam itu ya disiapkan ya. Baik, eh, silakan kalau di absen dulu ya yang mau absensi kemudian. Sudah Pak, absennya sudah dibuka. Udah. Sudah oleh Kariska ya Pak. Yeah. Ya. Udah ya, saya baik. Terima kasih kalau tidak ada yang ingin disampaikan. Jadi silakan untuk apa absensi dan masuk di apa LMS ya, sesuai dengan ini di perkuliahan untuk dibantu. Terima kasih saya akhir ya dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti apa UTS ya. Nanti begitu selanjutnya adalah terkait dengan ventilasi. Baik, terima kasih. Silakan kalau teman-teman mau berlanjut lagi untuk diskusi dengan teman-teman. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.